Suku Samin atau Wong Sikep adalah kelompok masyarakat pengikut ajaran Saminisme yang dicetuskan oleh Samin Surosentiko. Suku Samin pertama berkembang pada tahun 1890-an di Klopo Dhuwur, Blora. Dan ajarannya pun meluas hingga Jawa Tengah, Bojonegoro, dan Jawa Timur. Suku Samin mengisolasi diri dan dikenal dengan karakteristik yang lugu, tidak suka mencuri, dan menolak membayar pajak karena ajarannya sedulur Sikep yang melawan pendudukan Belanda di Indonesia. Sistem kekerabatan dan organisasi sosial suku Samin. Bagi masyarakat suku Samin, perkawinan dianggap sebagai alat untuk meraih keluhuran budi untuk menciptakan atmaja utama yang berarti anak yang mulia. Perkawinan sudah dianggap sah walaupun yang menikahkan hanya orang tua pengantin. Masyarakat Samin memiliki tradisi perkawinan yang bersifat endogami, yakni pengambilan jodoh dari dalam kelompok sendiri dan menganut prinsip monogami, yaitu hanya menikah dengan satu istri untuk selamanya. Sebagai landasan berlangsungnya perkawinan, ada kesepakatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Kesepakatan ini merupakan ikatan mutlak dalam lembaga perkawinan masyarakat Samin. Dalam perkawinan, masyarakat Samin menolak pembayaran mas kawin, alasannya karena penganut agama Adam. Lagi pula, pembayaran untuk menyelenggarakan upacara perkawinan dianggap melanggar ajaran. Ada beberapa tradisi dan budaya dalam suku Samin. Yang pertama adalah tradisi nyandran, yakni kegiatan bersih-bersih desa sekaligus menguras sumber air pada sumur tua. Yang kedua adalah tradisi selamatan yang berkaitan dengan daur hidup, yaitu kehamilan, kelahiran, khitan, perkawinan, dan kematian. Yang ketiga ada klotekan lesung, yang merupakan kegiatan menabuh lesung dengan panjang sekitar 1,5 meter dan lebar 40 cm secara bergantian. Sistem pendidikan atau sistem pengajaran dari suku sedulur Sikep. Mayoritas dari suku sedulur Sikep memilih untuk tidak menyekolahkan anaknya karena kekhawatiran akan ditinggalkannya adat istiadat. Lunturnya sikap-sikap dapat terjadi sehingga tidak akan ada penerusnya. Selain itu, terdapat keraguan karena ajaran yang berseberangan antara pendidikan umum dan pendidikan kepercayaan sedulur Sikep. Pendidikan akhirnya lebih dibimbing oleh orang tua, keluarga, dan lebih menekankan pada kepercayaan serta budi pekerti. Terdapat pula paham boten purun maju, ora kudu maju. Hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa kehidupan dirasa dapat dijalankan dengan baik oleh suku sedulur Sikep tanpa dibutuhkannya kemajuan atau dapat dijalankan dengan baik sebagaimana adanya. Tadi sempat disebutkan mengenai ajaran yang diterapkan oleh suku sedulur Sikep. Ajaran ini meliputi yang pertama adalah adil paramarta. Adil yang di sini berarti sebagai ngadili awake dhewe atau memberikan keadilan bagi diri. Terdapat dua ajaran yang meliputi satu, yen ora nggee ojo dipangan, yang kedua, yen ora sandangane dhewe ojo dienggo. Keduanya memiliki makna perihal hak, yaitu jika bukan haknya maka jangan digunakan. Hal ini untuk menghindarkan keserakahan dari suku sedulur Sikep. Yang kedua adalah baguse ati. Ajaran ini memiliki isi sebagai berikut, yaitu bagusi ning atine dhewe sing tumuju marang ngabekti marang Gusti. Hal ini memiliki artian membaguskan hati dengan bersikap baik kepada seluruh makhluk di muka bumi serta melestarikan alam dengan tujuan bakti kepada Gusti atau Tuhan. Hal ini juga selaras dengan ajaran adil paramarta yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang ketiga adalah gaduh teng boten gadah, nganggo teng boten duwe. Paham ini merupakan keyakinan bahwa seluruh hal yang ada di dunia atau di muka bumi merupakan barang titipan. Paham ini juga mengajarkan mengenai ketidakterikatan terhadap benda-benda material yang ada di dunia. Hal ini juga mengajarkan untuk hidup secukupnya dari alam dan tidak berlebihan. Dari ketiga ajaran tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pengajaran atau pendidikan yang dilakukan oleh suku sedulur Sikep sangat erat kaitannya dengan sistem kepercayaan.
Sistem bahasa. Bahasa yang digunakan oleh suku sedulur sikap ini adalah bahasa Jawa. Bahasa Jawa yang biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari adalah bahasa Jawa ngoko atau kasar, dan sering disertai dengan samepo atau perumpamaan. Mengapa akhirnya digunakan bahasa Jawa ngoko ini? Karena berkaitan juga dengan kepercayaan oleh suku Samin, yaitu penghormatan kepada orang lain ditunjukkan melalui sikap dan perbuatan, bukan melalui bahasa. Kesenian suku Samin. Yang pertama ada tari tayub. Tari tayub merupakan tari pergaulan yang biasanya dilakukan dengan diiringi gamelan dan tembang-tembang Jawa yang dilantunkan oleh orang Gono. Syairnya berisi petuah-petuah dan ajaran yang baik. Wayang Tenggul merupakan kesenian wayang khas Bojonegoro dalam bentuk 3 dimensi. Permainannya diiringi gamelan, pelok, atau slendro. Kemudian ada tari tenggul, merupakan tarian yang berbasis dari gerakan wayang tenggul. Tari tenggul saat ini juga dijadikan sebagai tarian selamat datang untuk para tamu yang datang. Sistem ekonomi atau mata pencaharian. Suku Samin atau sadulur sikap dalam konsep kepercayaannya mengenal istilah toto ngaoto, yaitu aktivitas manusia untuk menunjang hidup adalah dengan memproduksi pangan, sandang, dan mengelola lahan. Karena sedulur sikap merupakan ajaran yang mengutamakan interaksi antar manusia dengan alam, maka sumber kehidupan suku Samin tidak jauh dari apa yang ada di sekitarnya. Dalam memenuhi kebutuhannya, maka mata pencaharian mayoritas suku Samin adalah bertani. Dalam bertani, mereka menggunakan sistem tumbang sari di mana mereka memanfaatkan lahan yang tersisa dari tanaman pokok lain dengan menanamkan bahan pangan lain. Selain bertani, sumber kehidupan suku Samin juga berasal dari dagang panen keong yang mereka dapat pada saat bertani. Lalu pekerjaan sampingnya selain itu, mereka juga berternak sapi. Mengapa mayoritas suku Samin berprofesi sebagai petani? Karena menurut kepercayaan suku Samin, hidup sebagai petani sudah cukup bagi mereka. Karena dalam kepercayaannya, berdagang merupakan hal yang dipandang negatif. Hal tersebut dikarenakan konsep berdagang hanya untuk mengambil keuntungan saja. Suku Samin tetap menjalani perdagangan, namun dalam prakteknya mereka tidak mempedulikan masalah untung atau rugi dari hasil panennya. Melainkan mereka akan menerima berapapun hasilnya, yang penting tidak merugikan dirinya atau orang lain. Sistem teknologi dan peralatan. Pakaian yang digunakan suku Samin biasanya berupa baju lengan panjang tanpa kerah dan berwarna hitam. Filosofinya, semua manusia di alam dunia sejak Nabi Adam hingga akhir mengenai warna hitam, kecuali Rasulullah SAW yang putih. Laki-laki biasanya menggunakan ikat kepala. Suku Samin mempercayai bahwa ikat kepala memiliki arti mengikat hati supaya tidak rakus. Karena kepercayaannya bahwa nafsu berasal dari kepala atau pikiran, maka pikiran tersebut diikat. Untuk wanita, baju merupakan kebaya lengan panjang berkain sampai atas mata kaki. Kemudian, untuk memenuhi kebutuhan air, mereka menggunakan sumur pompa tangan atau disebut oklek yang ditampung dalam tong untuk mencukupi keperluannya selama sehari. Untuk mempermudah suku Samin menjalani kegiatan budidaya tanaman, mereka mengandalkan pengetahuan lokal atau yang didapat melalui pengalaman mereka dengan tumbuhan tersebut. Dari situ, mereka dapat mengidentifikasi fungsi dan manfaat berbagai jenis-jenis tanaman, seperti apakah tanaman tersebut baik untuk menyuburkan tanah atau apakah jenis tanaman dapat menjaga agar tidak terjadi tanah longsor dan sebagainya. Namun, kemajuan zaman juga mempengaruhi suku Samin dalam mempermudah kehidupannya. Peralatan modern yang sudah mereka gunakan adalah traktor, alat rumah tangga, dari bahan aluminium, beling, dan sebagainya. Sistem kepercayaan dan religi suku sedulur sikap. Ajaran kepercayaan yang diterapkan oleh suku sedulur sikap dibawa oleh Kanjeng Sunan Syekh Siti Jenar. Ajaran dibawanya merupakan ilmu ma'rifat. Ajaran ma'rifat ini kemudian yang diamalkan sedulur sikap sepeninggalan Syekh Siti Jenar. Pengalaman ilmu ma'rifat ini umumnya disebut sebagai kepercayaan kebatinan ada makrifat.
Hakikat sikap adalah yang hatinya suci. Harta bagi sikap tidak bernilai, hanya sebagai hiasan di dunia atau kesatuan dengan Tuhan. Konsep kepercayaannya berkaitan erat dengan sikap budi pekerti yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Agama diartikan sebagai ageman. Ageman adalah sadangan. Agama diartikan sebagai agemaning ati atau sandangan hati. Tidak ada yang tahu pakaiannya hati. Orang hati itu ada di dalam. Jadi intinya yang penting bagi suku sedulur sikap adalah kepercayaannya atau keyakinannya. Menganggap ajaran yang dibawa Syekh Siti Jenar sebagai kepercayaan, bukan agama, lebih pada substansinya. Pada masa modern, suku Samin menyesuaikan kehidupannya dengan cara mengembangkan pertaniannya yang sekarang sudah memakai traktor dan pupuk kimiawi untuk memperbanyak produksinya, serta peralatan rumah tangga yang sudah menggunakan aluminium dan plastik. Meskipun dicap lugu dan konyol oleh orang-orang modern, ajaran Wong Sikep dapat mengajarkan kita untuk hidup berpendirian dan lebih menghargai hubungan antar manusia dan alam.